Pak Dadan, yang namanya program besar kan Mhm, biasa ya Pak, ada pro dan kontra. mhm, Ada yang kritik, ada yang puas, mhm, seperti yang tadi Pak Dadan sampaikan. mhm, Bapak tahu kan maksudnya ada juga koalisi masyarakat sipil maupun organisasi itu mendaftarkan gugatan uji materi judicial review ke mhm, Mahkamah Konstitusi mhm, terhadap Undang-Undang APBN 2026 berkaitan dengan anggaran makan bergizi gratis. mhm. Bapak tahu nggak hal-hal ini banyak yang ngadu, bahkan, guru sekolah Pak, dosen itu menganggap, "Oh ini BGN mewah sekali, sementara gaji kami kecil," misalnya. Bapak tahu hal itu, Iya, tanggapan Bapak iya gimana? tentu tahu semua. Cuma Oh kan gitu. gini, saya kan ditugaskan untuk menjadi nakoda di badan baru. Mmm, Jadi saya fokus mengerjakan tugas saya di badan baru. mmm, Dan kemudian apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Bahwa dulu seluruh SPPI yang direkrut dijanjikan P3K, itu kan tugas saya memenuhi mereka. mmm, Nah kemudian ketika mereka direkrut dan kemudian bekerja, dan saya lihat memang luar biasa di lapangan ya. Kadang-kadang bekerjanya kan harusnya kerja 8 jam ya, tapi kadang-kadang waktunya kan masaknya subuh tuh. mmm, Jadi mereka tuh juga waktunya meskipun ada waktu tapi karena tanggung jawabnya besar akhirnya mendedikasikan dirinya demikian luar biasa dan saya kira harus diberikan reward yang cukup. Itu artinya saya udah penuhi itu semua ya, dan saya kira nanti yang lain-lain pasti akan mengikuti juga dan saya lihat misalnya sekarang tunjangan guru udah mulai naik ya kan ada tunjangan guru khusus, sekolah-sekolah sudah diperbaiki, tunjangan pendidikan juga naik. Jadi saya kira Pak Presiden memikirkan itu semua termasuk membentuk atau mendirikan sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan itu semua kan sekolah gratis tapi dengan fasilitas yang luar biasa. mhm, Anak sekolah rakyat, pernah lihat nggak sekolah rakyat? Itu kan dikasih seragam tuh, mulai dari sepatu sampai topinya pakai seragam. mmm. Itu uang dari mana? Uang dari negara. Karena kan mungkin gini Pak, anggaran untuk BGN kan besar, memang Ya, penerimaan manfaatnya juga besar, kita akui itu. Tapi mungkin di era efisiensi seperti ini, orang jadi sensitif. ya Tapi gini, pertanyaan ke Pak Dadan, sensitivitas dalam penggunaan anggaran BGN-nya gimana gitu? kan untuk 2026 nih, Mmm, 93% uang kita itu dialirkan dari kas negara ke virtual account itu. Ya kan? mmm, Jadi itu kalau dari 268 triliun, itu artinya 248 triliun sampai 249 triliun, uang itu dari kas negara, kita hanya tahu angkanya saja, tidak lewat ke rekening Badan Gizi, langsung masuk di virtual account. mmm, Masuk di SPPG-SPPG itu. Kenapa jumlahnya besar? Karena yang dilayani besar. Sepertiga penduduk Indonesia diberi makan setiap hari. mmm, Ya pasti butuh uang besar lah. Tapi jangan lupa bahwa uang yang masuk di SPPG 70% digunakan untuk beli bahan baku. 70% ya? 70%. Beras, minyak, sayur, buah, bumbu, telur, Oke, ayam, ikan. Jadi yang untung siapa? Petani, peternak, nelayan. mmm, Jadi kalau satu SPPG menerima 1 miliar setiap bulan, itu 700 jutanya dibelanjakan di daerah itu kepada para petani-petani, peternak, nelayan, UMKM. Jadi yang hidup masyarakat. 20%-nya digunakan untuk membiayai operasional, termasuk membayar 47 relawan di setiap SPG. Dengan reward, ada yang 100.000 per hari, ada yang 125 per hari, tergantung daerahnya. mmm, Jadi range-nya antara 22,4 sampai 3,5 juta. Siapa yang nerima? Mereka yang bekerja, masyarakat. Jadi yang 70% petani, peternak, nelayan yang terima, yang 20% masyarakat. Jadi 90% itu uang ada di masyarakat. 10%-nya untuk yang membangun SPPG. Yang mereka bangunnya 2 miliar, mmm. ya kan? 10% saja. Termasuk kota besar Dipakai kayak apa tuh? Jadi pakai bangun SPPG itu. Jadi sebelum program ini jalan, mereka sudah mempekerjakan semua yang bangun, beli alat material dan sebagainya. Itu yang 10% digunakan sebagai insentif kepada yang membangun SPPG tersebut. Kan bangunannya bukan dari negara, dari mmm, masyarakat. Jadi 100% uang itu untuk masyarakat.
ya kan, yang ada di SPPG itu. Dan itu kumulatif dari Badan Gizi 93%. Jadi dari 268 triliun itu 248 triliun itu ada di bawah. Hmm. Kan Pak Dadan juga pasti tahu kan, ramai soal insentif 6 juta per hari. Ya, tentu saja. Begini, mereka kan bangun 2 miliar. Uh-uh. Kalau 6 juta per hari akan balik berapa lama? Berarti udah ada yang break even point belum? Belum Hitungannya? ada. Belum ada. Siapa yang sudah break even point? Nggak akan ada. Dengan Nunggu uang akan- 2 miliar paling cepat itu 16 bulan. Hmm. Itu pun kalau lancar. Sementara 3 bulan pertama, sebelum operasional pun mereka sudah keluar uang. Jadi yang dihitung sama kita itu bangunannya saja tuh. Sementara mereka sebelum running itu sudah merekrut relawan, mendidik relawan, memberikan konsumsi relawan, membeli alat-alat, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, mereka sudah keluar uang. Jadi dalam hitungan kami nih, 3 bulan pertama itu insentif itu hanya untuk mengganti yang sudah keluar duluan. Oke. Nah, nanti setelah 3 bulan, baru uang insentif yang 6 juta per hari itu bisa dipakai untuk mengembalikan investasi. Jadi kalau 3 bulan ditambah 16 jadi 19 bulan, kurang lebih memang 20 bulan sampai 2 tahun, sangat tergantung dari kualitas bangunan yang mereka hasilkan. Jadi kapan kira-kira mungkin negara tidak lagi memberikan insentif 6 juta per hari itu? Mungkin sampai mereka untung kan? Kira-kira Ya, perkiranya yang gimana penting Pak? gini, sampai mereka break even point, nah insentif kita akan berikan seperti yang ada sekarang. Tapi ada perbaikan. Nanti kita akan hitung insentifnya berbasis kepada kualitas fasilitas yang mereka bangun, kualitas layanan yang mereka berikan, kualitas menu yang mereka sajikan. Dan juga tentu saja terkait dengan pemberian kesejahteraan kepada relawan-relawan. Itu akan jadi hitungan kita semua tuh. Tapi untuk sementara ini selama 2026 kita akan tetap samakan dulu 6 juta per hari. Setelah itu kita akan hitung berbasis kinerja yang mereka berikan. Ada rapornya lah ya, ada Tentu, rapornya. tentu. Oke. Dan sampai sekarang ini kan baru 1 tahun 4 bulan. Belum ada yang break even point.